Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Rizka Safitri dengan NIM 12070400062 akan membahas mengenai tutorial penentuan band gap energi dengan metode talk plot. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu band gap. Nah, band gap atau celah pita adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Adapun metode talk plot ini digunakan untuk menghitung nilai band gap pada suatu material berdasarkan hasil pengukuran absorbansi dan panjang gelombang. Persamaan talk plot yang digunakan yaitu alfa dikali Hv dipangkatkan dengan gamma sama dengan A dikali Hv dikurangi energi celah pita. Nah, alfa yang dimaksud di sini adalah koefisien absorbansi, kemudian Hv adalah energi foton yang diukur dalam elektron volt, dan A yang digunakan ini menunjukkan konstanta proporsionalitas. Kemudian untuk gamma menunjukkan sifat transisi elektronik. Nah, nilai gamma ini berbeda-beda sesuai dengan jenis transisinya, di mana untuk transisi langsung yang diizinkan maka nilainya 2, untuk transisi tidak langsung yang diizinkan nilainya setengah, untuk transisi langsung yang tidak diizinkan nilainya 2/3, dan untuk transisi tidak langsung yang tidak diizinkan maka nilainya 1/3. Jika kita membandingkan persamaan tauk dengan persamaan garis lurus, berarti kita menempatkan 0 pada sumbu Y, nah sehingga akan didapatkan nilai pada sumbu X. Setelah itu kita dapat mencari nilai energi, yang mana ekstrapolasi wilayah linear plot ke sumbu X ini akan menghasilkan celah pita atau energi tepi. Nah, kemudian dapat dilihat persamaan yang di sebelah kiri ini. Pertama-tama kita akan memahami koefisien serapan atau alfa. Menurut hukum Lambert-Beer, intensitas yang ditransmisikan sama dengan intensitas insiden yang melurus secara eksponensial. Nah, persamaan yang di sebelah kiri ini diatur ulang hingga menghasilkan hasil yang merupakan ketebalan larutan yang dilalui intensitas. Nah, di mana diketahui bahwa I0 itu cahaya insiden dengan I itu adalah cahaya transmitansi. Nah, dapat dilihat di persamaan ini bahwa log yang berada di kedua sisi dihilangkan dan menggunakan relasi logaritma, maka akan dihasilkan sama dengan min alfa I log E, dengan nilai log E-nya adalah 0,4343. Adapun log I0 per I ini didefinisikan sebagai absorbansi yang menerapkan hukum logaritmik. Nah, kemudian tanda negatifnya dihilangkan. Adapun absorbansi sama dengan alfa I dikalikan 0,4343 akan menghasilkan konstanta sebesar 2,302. Kemudian dikali dengan absorbansi per L, di mana nilai L ini adalah 1 cm yang merupakan dimensi internal kuvert standar. Jadi dari data serapan UV vis langsung dimasukkan nilai absorbansi dan alfanya dalam satuan cm pangkat min 1. Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanan ini adalah konversi nilai energi insiden menjadi beberapa unit yang layak, di mana E sama dengan Hv dan V sama dengan Hc per lambda. Nah, untuk nilai-nilai yang diketahui, kita substitusikan terlebih dahulu, dan karena yang kita butuhkan ini adalah nilai energi celah pita dalam satuan EV, maka kita harus mengkonversikan terlebih dahulu satuan joule menjadi EV. Nah, adapun untuk lambda yang digunakan ini dalam satuan nanometer yang disesuaikan dengan data eksperimen, maka akan dihasilkan E sama dengan 1240 per lambda dalam satuan EV. Baik, nah selanjutnya ada konversi absorbansi menjadi reflektansi, yang mana absorbansi ini mengindikasikan seberapa banyak cahaya yang diserap oleh suatu material, sedangkan reflektansi ini menunjukkan seberapa banyak cahaya yang dipantulkan oleh material tersebut. Nah, untuk melakukan konversi ini diperlukan adanya nilai transmitansi terlebih dahulu. Adapun rumus yang digunakan adalah R sama dengan 1 min A dibagi T, yang mana diasumsikan bahwa total energi yang datang ke suatu bahan itu sama dengan 1. Nah, sebelum kita tutorial langsung menggunakan aplikasi Excel dan Origin, terlebih dahulu kita harus tahu parameter apa aja sih yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai band gap ini. Nah, ini tuh pertama-tama kita harus menghitung terlebih dahulu koefisien absorbansinya dengan rumus 2,302 dikali absorbansi, kemudian menghitung energi sama dengan 1240 dibagi lambda, dan yang terakhir ini AHV kuadrat dengan cara mengalihkan nilai A dan nilai HV kemudian dipangkatkan 2. Nah, untuk grafiknya ini digunakan sumbu X-nya itu HV dan sumbu Y-nya itu AHV kuadrat. Baik, selanjutnya setelah melakukan pengolahan data di Excel, kita dapat langsung mengcopy data energi dan data AHV kuadratnya ke aplikasi Origin. Nah, untuk sumbu X-nya ini kita menggunakan data energi, sedangkan sumbu Y ini menggunakan data AHV kuadratnya. Setelah itu kita select kedua data dan langsung diplotkan menggunakan plot linear yang ada di sudut kiri bawah. Nah, setelah ini untuk mempermudah pembacaannya, kita ubah skala sumbu Y-nya menjadi 0, dan skala sumbu X-nya juga menjadi 0, dan ininya menjadi 10. Nah, setelah ini kita tarik garis sesuai dengan mengikuti garis yang terbentuk di grafik hingga membentuk titik potong dengan sumbu X. Nah, kita ubah warnanya supaya mudah diamati. Kita lihat apakah sudah pas atau belum. Nah, setelah itu kita gunakan fitur screen reader dan kita tempatkan pas di titik potongnya. Nah, dapat dilihat
bahwa nilai band gap yang didapat ini sebesar 3,1. Maka bisa kita langsung tulis band gap sama dengan 3,1 EV. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.